Rasa bangga lah saya merantau di sini karena bisa membeli apapun yang kita inginkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga saya selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya geng. Oke, kali ini saya mendapatkan sebuah link video dari brother kita dari channelnya Zainal Story, ya geng. Dimana di sini beliau menceritakan dirinya bahwa dia bisa membeli sesuatu atau barang-barang yang dia inginkan setelah sampai di Malaysia. Bahkan brother kita bilang Zainal Story ini bisa membeli telur dengan yang satu papan, kalau tidak salah ya geng, bisa memberi telur satu papan, bukan sebutir dua butir. Dan brother kita yang mengirimkan link video ini ingin saya mereaksi video ini dan menanyakan apakah benar harga di sana atau harga telur di tempat saya itu sangat-sangat mahal atau gimana ya geng, sehingga Zainal Story ini bisa membeli telur di sana itu sampai satu papan banyaknya, ya geng. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama dari channelnya Zainal Story. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang harga telur di Malaysia, geng. Ini bukannya saya membanding-bandingkan ya. Dan konon katanya di Indonesia itu saat ini harga telur itu naik. Ya, sebenarnya. Ini geng, tadi itu saya kebetulan sekali baru beli telur ini satu papan. Sini saya ada sedikit curhat geng ya. Dulu geng, sebelum saya masuk ke Malaysia, saya tuh di kampung nggak pernah beli telur semacam ini, sepapan ini geng. Hanya di Malaysia saja saya itu beli sepapan macam ini. Entah ini aib saya atau gimana, terserah kalian menilai saya lah. Yang penting saya ini meluahkan isi hati saya dan merasa bangga lah saya merantau di sini karena bisa membeli apapun yang kita inginkan dan juga bisa mencukupi keluarga kecil saya. Oke, kembali ke topik ya geng. Dulu waktu di kampung itu saya itu belinya per biji geng, per biji. Kalau yang cantik macam ini per biji ya, ini termasuk cantik geng. Menurut saya ini sudah cantik. Kenapa saya bilang cantik? Karena dulu waktu di kampung itu saya belinya itu yang pecah-pecah itu geng. Jadi itu belinya bukan di kedai, tapi di kandang, langsung di kandangnya. Itu sangatlah murah geng. Contoh kalau misalnya harga telur itu yang bagus seperti ini 15.000 rupiah. Kalau beli yang sudah rusak-rusak itu hanya 5.000 saja geng. Cuma sepertiganya harganya. Nah, menurut saya kan yang penting rasanya itu sama. Jadi seumur-umur waktu saya di kampung, saya itu belum pernah beli sebanyak ini dan secantik ini geng. Misal pun genduri itu kan, macam itu, kita belinya tak ada satu papan geng, tapi per kilo. Nah, ini benar-benar saya juga misalkan melihat ibu saya yang berbelanja tidak pernah membeli satu papan geng, seperti apa yang dikatakan oleh brother kita Zainal Story. Ya, paling belinya itu pakai plastik ya, berbiji-biji ya geng. Saya tidak pernah melihat ya itu saya sendiri, orang tua saya, karena ya mungkin bagi orang tua ya mahal juga ya memang mahal juga harganya di sini geng. Mungkin di sana sehingga bisa membeli satu papan mungkin lebih murah ya geng. Ya, itu pendapat saya geng. Tempat saya sana itu per kilo, per kilo atau per biji. Kalau sekarang per bijinya itu sekitaran 2.000 ringgit. Dan alhamdulillahnya lagi geng, saya ini bekerja di Malaysia sini, saya jadi tahu susahnya membuat makanan atau memasak lah geng. Karena saya juga tahu harga-harga makanan-makanan di kampung dulu. Waktu belum kesini itu mungkin saya beli telur itu satu atau dua, itu pun buat Maggi. Selebihnya itu orang tua saya yang membelikan. Tapi sampai saya di sini geng, semua itu saya beli sendiri. Kalau nggak beli sendiri siapa yang mau membelikan kan? Nah, jadi menurut saya ini sangatlah murah geng di sini. Karena kenapa?
di sini tuh sangatlah sesuai sangat, geng. Sangatlah sesuai. Oke, kita kerja 1 hari bisa mendapatkan 100 lebih, bisa mencapai 200 per hari ya. Nah, sementara ini harganya cuma 15 ringgit, 15 atau 14 ringgit tadi, geng. Sorry. Hanya 14 ringgit saja, geng. Jadi sangatlah sesuai. Nah, kalau di Indonesia itu per kilonya berapa ya, lupa saya kurang paham sih. Pokoknya kalau untuk beli telur antara kemasukan kerja di sana itu sangatlah kurang sesuai, geng. Ini mungkin karena saya ini orang kurang mampu mungkin kali ya. Mungkin kalau bagi orang yang menengah ke atas ekonominya itu nggak ada hal, kalau itu jangan dibicarakan lah, kan saya ngomongin orang yang kurang mampu. Kalau ngomongin yang mampu pun, kalau saya benar-benar mampu juga, ngapain saya masuk ke Malaysia kan? Lebih baik di kampung berjumpa dengan keluarga. Tapi saya tidak menyesal, geng, bekerja di Malaysia sini karena banyak sekali berkah yang saya dapat, seperti lebih mandiri, terus tahu susahnya mencari uang seperti itu, tahu caranya komunikasi dengan orang asing yang dulunya tidak dikenal itu bagaimana. Dan di sini itu lebih mudah berkomunikasi karena bahasanya itu hanya bahasa Melayu saja, geng. Kalau di kampung kan, kalau kita itu cakap sama orang yang lebih tua itu memakai bahasa daerah, dan bahasa daerah itu lebih halus, geng. Dan itu nggak ada di sekolahan, geng. Nggak ada di sekolahan, geng, apa bahasa itu. Kalau dulu sangat itu ada, tapi sekarang itu sudah dihapus bahasa itu, bahasa daerah. Jadi kalau bicara ya sama orang yang lebih tua itu harus memakai itu. Jadi kalau nggak pandai kita kan sungkan seperti itu. Nah, kalau di sini itu sama, geng. Hanya satu saja. Mungkin di Indonesia pun kalau di daerah kota macam itu, nah itu mungkin juga sama lah macam sini ya, mungkin memakai bahasa Indonesia juga. Tapi kalau di perkampungan itu lain, geng, karena kan saya hidupnya di perkampungan ya. Iya. Oke, geng, kembali lagi ke topik ya, geng. Jadi Sama. inilah, geng, ini bukannya saya membanding-bandingkan harga telur di sini dan di Indonesia, itu bukan, geng, ya. Tapi saya itu gimana ya, merasa bangga lah di sini bisa membeli apapun yang saya mau, termasuk telur, daging, ikan, dan lain-lain. Saya termasuk bangga, geng. Ya. Kalau benar ini. Dari banyaknya teman saya juga yang pergi merantau ke Malaysia ini kan, banyak sekali yang bilang atau yang bercerita kepada saya itu kalau di sana itu ya, kalau inginkan sesuatu itu sangat cepat tercapai, kan, sangat cepat. Misalkan inginkan ini, inginkan itu, kita ingin membelinya itu sangat cepat tercapai, tidak memerlukan waktu yang lama, itu pasti akan tercapai. Contohnya misalkan kita beli sebuah telepon ya, itu pasti akan tercapai, itu sudah pasti, geng, karena di sana itu setiap harinya bekerja, apalagi penukarannya itu uangnya itu lebih besar dengan kita ya, geng. Di sana itu lebih besar, maksud saya misalkan uang di situ hanya sedikit namun ditukar dengan uang rupiah itu sangat-sangat besar, geng. Itu maksud saya, geng. Dan itulah yang diceritakan sama teman saya yang ya banyaknya yang pergi merantau ke sana itu, jika kita ingin sesuatu, ingin membeli sesuatu itu sangat-sangat cepat tercapai, geng, karena murah juga di sana, geng. Dengan apa yang diceritakan oleh Zainal Story ini juga ya sedikit nyambung, geng, karena harga telur tadi juga beliau sudah menceritakan 15 ringgit kalau tidak salah ya, geng. Itu sangat-sangat murah, geng, sangat-sangat murah. Insyaallah. ada yang bertanya apakah di Malaysia situ nggak ada jual butiran telur yang per butir itu. Ada juga, geng, ada di sini yang jual telur ini yang per butiran itu ada, tapi alhamdulillahnya saya itu nggak pernah beli yang per butir. Saya belinya yang per papan macam ini, geng, sebanyak ini. Ini ada isinya ada berapa, geng, ya? Coba kita kira, geng, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 biji. Ini berarti lebih kurang 2 kilo, geng. Kalau 2 kilo itu 14 ringgit, berarti sekilanya itu 7 ringgit per kilonya, geng.
Nah, 7 ringgit kalau dirupiahkan sekitar 21.000 rupiah. Coba kalau kalian tahu harganya telur di Indonesia itu sekarang berapa, tulis di kolom komentar ya. Karena saya pun kalau telepon keluarga itu saya nggak pernah cakap-cakap mas pasal harga-harga itu. Ya pernah sih, tapi jarang banget, kayak nggak pernah karena saya itu di sini kan berjuang ya ya. Jadi waktu kita di sini tuh sakit, terus susah gitu, nggak pernah saya ngomongin dengan keluarga ataupun apa ya, cerita sama keluarga itu nggak pernah. Takutnya gini kita kan di sini di perantauan, jauh dari keluarga. Nanti kalau saya bilang, kalau saya cakap sama keluarga, takutnya nanti dia kepikiran nanti kalau dia kepikiran sakit kan malah menambah masalah lagi kan, malah jadi susah. Nah dari itu lebih baik diam saja. Takutnya gini misalnya kita cerita sama keluarga, terus dia kepikiran, wah anak saya kok di sana susah hidupnya kayak gini gitu kan. Lepas itu di sini saya sudah mendapatkan kesenangan. Saya sudah tak susah lagi, tapi keluarga ataupun orang tua itu masih dalam masih kepikiran jadi kasihan. Menurut saya pun juga banyak sih, rata-rata anak rantau itu seperti itu. Anak rantau rata-rata seperti itu. Kalau ada kesusahan disembunyikan, kalau ada kesenangan dikeluarkan. Itulah anak rantau, hebatnya anak rantau. Kalau kalian belum pernah merantau, wah nggak bisa lah kalian merasakan. Mungkin banyak juga orang yang bilang orang desa, kampungan gitu kan. Nggak apa-apa kampungan, memang inilah cara kita untuk bahagia ya. Karena kan kesuksesan orang itu berbeda-beda ada yang sekian sudah merasa senang gitu, ada yang merasa senangnya itu sudah kaya betul, kan relatif suksesan itu kan nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau seperti ini saya sudah merasa bahagia, mungkin belum tentu orang lain itu merasa bahagia seperti apa yang saya rasakan. Apakah kami itu dilahirkan seperti orang yang kurang mampu ini menyesal? Menurut saya enggak menyesal. Karena lah saya dilahirkan seperti ini, jadi tahu bagaimana susahnya hidup untuk mencari uang, untuk mencukupi keluarga, untuk mencari uang, mencari nafkah, itu saya tahu. Saya seperti menghayati cerita dari Zainal Story ini melihat dari raut wajahnya saja, beliau ini sangat bercerita, sangat itu mendalam Saya bisa merasakan itu dari raut wajahnya itu. Saya yang mendengar ceritanya saja ya ikut menghayati apa yang dialami, apa yang mereka perjuangkan di negeri orang sana Saya bisa merasakan itu dari raut wajahnya saja. Ini sangat-sangat sangat-sangat mendalam ya. Semoga emasnya ini sehat selalu di sana ya dan selalu dipermudahkan rezekinya Masya Allah. Mungkin kalau saya dilahirkan sebagai orang kaya, saya bisanya mungkin hanya minta mungkin ya, karena kita nggak tahu pun juga belum pernah kaya ya. Doakan saja lah semoga ya bukan kaya sangat lah, yang penting cukup, itu pun sudah syukur karena puncak kebahagiaan saya itu menurut saya yang penting hidup tentrem, nggak gimana ya, yang penting nggak teringin ini bisa kesampaian, terus sama keluarga itu nggak sering gaduh, itu menurut saya sudah bagus sudah bahagia menurut saya loh ya. Nggak harus yang kaya-kaya sangat terus mempunyai kereta atau mobil yang bagus-bagus, nggak selalu. Mungkin kalau orang-orang yang seperti kita ini yang bisa dikatakan menengah ke bawah ya, misalnya pun kita mempunyai kereta, itu malah susah belum tentu bisa ngerawat itu kereta, beli minyak itu pun belum tentu setiap hari keturutan. Jadi ya mungkin jalan yang terbaik Tuhan memberikan yang seperti ini biar bisa mensyukuri. Kalau nantinya itu sukses, kemungkinan orang yang seperti kita ini lagi baik, lagi bagus lagi karena tahu dulunya itu mencari uang, sudah tahu mengalami susahnya hidup seperti itu
wah saya jadi cerita kemana-mana ini geng ya, sudah tak fokus lagi kepada judulnya tadi. Oke, sampai sini saja ya geng video saya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya juga ikut menghayati dari cerita Mas Jainal Story ini geng, karena ya dari raut wajahnya saja itu keluar dari hatinya yang paling dalam, mencerita perkongsian yang sangat-sangat menyedihkan guys. Saya mendengar ceritanya saja sangat-sangat sedih guys. Ingin rasanya menitikkan air mata dengan ceritanya beliau. Awalnya memang beliau ini menceritakan dengan harga barang-barang di sana. Ketika dia masuk ke sana itu baru dia bisa membeli sesuatu, seperti contohnya telur ya geng. Tetapi semakin ke sana beliaunya ini bercerita tentang kisahnya atau kehidupannya ya geng. Itu membuat hati kita itu sedikit terketuk geng. Karena apa? Karena apa saya bisa terketuk hati saya atau sedikit menyedihkan untuk saya, karena dia juga berada di negeri orang, merantau mencari rezeki ya geng. Dan apalagi ditambah dengan cerita-cerita yang seperti itu tadi, ya sedikit menyedihkan geng. Karena saudara-saudara kita berada di luar sana mencari rezeki, berjuang demi keluarga di kampungnya geng. Itu membuat saya sedikit sedih ya geng. Wah, Masya Allah. Tapi tidak apa, terima kasih kepada teman kita yang mengirimkan link video dari Jainal Story ini. Dan apapun itu geng, semoga saudara-saudara kita yang berada di sana yang mencari rezeki demi keluarga di kampung geng, semoga mereka dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipermudahkan rezekinya ya geng, dan sehat selalu supaya bisa selamat pulang nanti ke kampung halamannya geng. Oke, sampai di sini saya video saya. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.